Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endar Sukastri, CGP calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Merangin, dari SMK Negeri 10 Merangin. Kali ini saya bersama dengan Ibu Setianingsih, rekan sejawat dari SMK Negeri 10 Merangin. Assalamualaikum Bu Asih, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Endar, alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya jadi kegiatan ini adalah kegiatan pra-observasi. Nanti kita juga akan mengadakan kegiatan observasi. Jadi observasi nanti akan dilakukan di kelas, Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya ajukan ke Ibu. Siap. Jadi ada yang pertama, untuk kegiatan pembelajaran nantinya tujuan pembelajarannya apa? Untuk pembelajaran saya kali ini Bu, materi saya kan tentang usaha dan energi. Jadi untuk pertemuan besok ini tujuan pelajaran saya yang pertama, peserta didik saya nanti bisa memahami konsep energi dengan benar. Yang kedua, peserta didik saya bisa memahami hubungan antara energi potensial dengan usaha. Kemudian yang ketiga, ada tiga Bu ya. Yang ketiga, tujuan pelajaran saya, peserta didik bisa menganalisis usaha dengan energi kinetik. Ya. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran nantinya yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran pada saat nanti saya observasi ya. Kemudian setelah itu area pengembangannya di mana? Untuk area pengembangannya itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik, berarti area pengembangannya ada di pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, kemudian Ibu pada saat Ibu mengajar sebelumnya kan sudah membuat rancangan pembelajaran. Kira-kira pada rancangan boleh tahu nggak saya rancangan pembelajaran Ibu gimana, mungkin strateginya bagaimana? Untuk strategi yang saya gunakan itu saya menggunakan PBL Bu, Project Based Learning ya. Jadi ada sistem kerja kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Nanti dalam kegiatannya anak akan berdiskusi kelompok. Baik Ibu, selain strategi pembelajaran, kira-kira media yang digunakan apa? Untuk media karena saya nanti menampilkan video, jadi saya pakai PowerPoint, kemudian video pembelajaran, kemudian LKPD. Berarti ada PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada LKPD ya. Baik, berarti kira-kira kapan Bu saya bisa mengobservasi kegiatan pembelajaran itu? Kalau sesuai jadwal Bu, saya nanti di hari Sabtu Bu ya. Hari Sabtu jam keempat, itu sekitar jam 10-an. Oke, baik Ibu, berarti di hari Sabtu jam keempat, jam 10 saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu. Nanti akan saya catat hal-hal penting terkait pembelajaran Ibu nanti. Kemudian setelah kegiatan observasi kita akan melakukan pertemuan kembali Bu, ngobrol-ngobrol lagi seperti ini untuk kegiatan pasca observasi. Boleh. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Jadi setelah kegiatan ini Bu, saya jadi lebih percaya diri gitu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Saya jadi lebih tahu juga apa itu kegiatan pra-observasi namanya ya. Saya jadi tahu apa itu pra-observasi dan bagaimana.
Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Nanti kita lanjutkan obrolan kita lagi di kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Demikianlah kegiatan obrolan kita untuk pra observasinya hari ini bersama Ibu Setianingsih. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah ya. Mana ketua kelasnya? Ya, tolong disiapkan dulu, Mas. Ya, berat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap, berat. Kembali ke guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya setelah ini kita absen ya. Untuk kali ini Ibu akan memberikan absen sekaligus SDK. Caranya kita bermain puzzle. Pernah bermain puzzle? Nggak pernah? Anda serius? Serius? Oke. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya, silakan maju. Kemudian, nih, ini kan kata istilah itu loh. Kalau kamu cari kata di bawah ini ada ampere. Silakan dicari ampere, kemudian kamu dikali. Nah, garis. Oke? Paham ya? Paham. Ya. Spidolnya mana? Oke, spidolnya. Oke, dari alif, Mas Alif Muzaki. Alif TBS itu. Boleh kata saja, boleh pilih. Ada banyak nih. Ampere, energi, celcius. Yang lain kalau bermaju sambil dilihat puzzle-nya. Kira-kira mana yang mau dikali? Tidak kelihatan. Ya. Sebaliknya tidak urut ya. Siapa yang maju saya checklist. Jadi cepat. Yang udah dapat saya Bu gitu. Oke. Belum ketemu? Oh belum. Yang lain ada yang sudah ketemu? Ada, Bu. Boleh dikasihkan ke Kandi dulu. Apa enggak? Manet. Oke, seperti itu cara mainnya. Ayo yang lain. Ya, silakan. Dan potensi. Boleh potensi. Al yang berkaitan dengan Bu. Ya, oke. Ya, saya Bu ya, maju. Siapa ini tadi Mas? Dika ya? Dika. Nandika. Gaya. Oke, lanjut. Langsung aja Mas, langsung estafet. Mas Tio. Oh. Iya kan? Oke. Mana nih? Ya. Apa kata-katanya? Ampere. Ya, ampere. Ya, betul. Siapa katanya? Namanya siapa? Dika. Suhu. Ya, Taufik. Ayo yang lain ayo. Siapa lagi? Nggak nampak. Celcius. Tetap tidak. Masukkan. Ya. Celcius. Ya.
Oke. Ada lagi? Ayo, Farel. Mana yang belum nih, Farel? Ya, Newton pakai. Ya, boleh Newton. Boleh lagi kamu? Ikut Bu. Boleh lagi kamu? Boleh aku lagi. Yang mana nanti kalau fisika. Ya, Farel. Ya. Konsentrasi, kalau konsentrasi nampak kata-katanya apa? Belum. Sabar ya. Dienter. Sabar ya. Boleh lagi kamu? Ikut Bu. Boleh lagi kamu? Boleh aku lagi. Yang mana nanti kalau fisika. Ya, Farel. Ya. Konsentrasi, kalau konsentrasi nampak kata-katanya apa? Belum. Sabar ya. Dienter. Sabar ya. Apa tuh? Energi. Ya. Oke. Aku Bu. Apa lagi? Cepat. Ya. Aku. Maju. Rizky. Ini tadi Ali Muzaki. Ya, Ali Setiawan. Ya. Iya. Ali Setiawan. Ya. Oke, maju. Bang Rizky ya. Ya, Rizky Bu. Saputra. Iya Bu. No. Sudah lah yang kasih Yang lain, yang belum. Nanti yang lain tidak dapat kontennya. Nah, Bang. Bos. Bos. Belum. Salah. Cari. Apa tuh? Rute. Oke. Siapa nih? Ahmad. Muhammad. Ada lagi tak? Ketemu nggak? Ketemu nggak, Mas? Mas Zaki masukkan apa ke dari sini? Kasih. Kurang lagi Bu. Janganlah, lanjut aja yang lain yang belum sih. Yang belum aja, yang udah. Ini kan kita absen nih. Aku belum kok. Wes. Oke. Mas Jaka nggak ketemu? Apa maju? Dulu aja ketemu nih dari sini. Namanya oh, dia bisa ya kalau jangka sorong itu jadi jangka, kemudian sorong. Sudah lagi. Dimaafkan. Ada lagi kak? Ketemu lagi kak? Kita ketemu lagi kak selain yang tadi? Mekanik ketemu nggak? Oh, berarti besok lagi diperkecil ini. Ya, boleh maju. Oh sih, ini ki? Bisa diatur nggak sih? Iya, aku ya. Sorong. Ya. Oke, sudah semua ya? Oh belum? Ya, satu lagi. Ya. Boleh. Kilogram. Ya. Aku mau siapa tadi? Mas Sugeng. Maju Mas. Mekanik ketemu. Nah, maju Bang.
Nanti mata ketemu. Itu loh meter tuh dari sini ke sana. Nah, ketemu kan? Meter. Oh iya, dulu deh. Kenapa cocok gini? Berapa pola kita bermain di sini dulu? Oke, kita nggak selesai ya, teman ya. Sudah semua ya? Sudah semua deh belum? Nah, berarti yang tidak maju hari ini di Ibu nih Abil. Apa keterangan Abil nih? Oh, saya Abil ya. Kemana Abil ini? Abil? Lupa. Sudah berapa hari Abilnya apa ini? Satu hari. Ya. Kemudian kemudian Bima? Apa? Oke, yang lain hadir semua ya. Oke. Ya. Oke. Sudah selesai pembahasan kita. Materi kita minggu lalu apa? Apa yang kita pelajari materi minggu lalu? Energi potensial. Energi kinetik ya. Energi potensial itu berhubungan dengan apa? Dengan ketinggian benda. Kalau energi kinetik dengan kecepatan benda. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang nih usaha dan energi. Kita akan jawab dulu ya, oke? Oke, ya. Hari ini kita mempelajari tentang usaha dan energi. Kita lihat usaha dan energi. Tujuan pembelajarannya bisa dibantu Ibu untuk membaca apa aja tujuannya? Ya. Dari sini. Ya, dari sini. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan video dan diskusi Kencang yang kencang melalui. ulang. Ya. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami konsep usaha dengan baik. Ya. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara usaha dengan energi potensial dengan benar. Ya. 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara usaha dengan energi potensial dengan benar. Ya, jadi 3 poin ya, 3 poin yang harus kita capai hari ini. Yang pertama ini memahami konsep usaha, yang kedua menganalisis usaha dengan energi potensial, yang ketiga menganalisis antara usaha dengan energi kinetik. Ini keliru ya, ini dengan energi kinetik dengan benar. Oke, next. Oh. Ya, profil Pancasila. Yang pertama yang diharapkan setelah belajar ini kita yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gotong royong, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Lanjut. Nah, nih pertanyaan pemantiknya. Apa yang terjadi kalau kalian mendorong dinding? Ini gambar Cynthia dorong dinding. Apa yang terjadi kalau dia mendorong dinding? Tidak bergerak, dindingnya diam ya. Dan apa yang terjadi kalau mendorong meja? Mejanya akan bergerak. Ya. Mengapa? Yang kedua nih. Mengapa orang yang menginjak telur sampai pecah belum dikatakan melakukan usaha? Telur kamu injak sampai pecah itu dikatakan belum melakukan usaha. Kenapa? Karena oke, kita akan mempelajari. Kita akan mencari tahu kenapa padahal telurnya awalnya utuh, setelah dipijak dia pecah, tetapi di situ belum melakukan usaha. Karena tidak sengaja. Oke, kita akan cari tahu, kita pelajari dulu ya. Kita akan cari tahu dulu sekarang manfaat mempelajari usaha ini. Yang pertama, akan mempermudah pekerjaan. Kita kalau ini diangkat kira-kira ini di mana letak mempermudahnya? Kenapa dia lebih mudah? Karena dia bidangnya
yang dibutuhkan. Oke, sekarang perhatikan, kita mengamati video. Mana videonya? Nah, ini dia. Nah, ya. Hubungan energi usaha dengan energi potensial. Hubungan usaha dan energi potensial. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, energi potensial, energi yang dimiliki sebuah benda karena kedudukannya atau karena si benda memiliki ketinggian dari permukaan tanah. Misalnya di sini ada apel yang ada di pohon, kemudian jatuh ke bawah, terjadi perubahan energi potensial. Atau misalnya pada saat memindahkan barang, memindahkan box, memindahkan benda apapun dari suatu ketinggian ke ketinggian yang lainnya atau ke ketinggian tertentu. Ketika terjadi perubahan ketinggian, ketika terjadi perubahan ketinggian atau terjadi perubahan kedudukan dari benda-benda tersebut, maka untuk menghitung usaha berlaku W sama dengan delta EP. Delta EP sendiri adalah perubahan energi potensial, di mana perubahan energi potensial ini diuraikan menjadi M kali G dalam kurung H2 dikurang H1. H2-nya adalah tinggi akhir benda, H1-nya ini adalah tinggi awal benda. G-nya gravitasi bumi, untuk M-nya massa, untuk W-nya usaha. Contoh soal, hitunglah usaha untuk mengangkat sebuah balok seberat 5 kg dari permukaan tanah ke atas meja setinggi 2,5 meter. Yang ditanyakan usaha, tapi di sini usahanya bukan usaha W sama dengan F kali S, melainkan usaha delta EP karena terjadi perubahan ketinggian. Berapa perubahan ketinggiannya? Kalau kalian perhatikan di soal, balok ini awalnya letaknya di permukaan tanah. Kemudian mau dipindah ke ketinggian 2,5 meter. Permukaan tanah mengindikasikan kalau kecepatan awalnya adalah 0. Ya. Kemudian untuk H2-nya adalah 2,5 karena mau dipindahkan ke ketinggian 2,5. Untuk massanya sendiri 5 kg. Langsung dijawab, W sama dengan delta EP, W sama dengan M kali G dalam kurung H2 dikurang H1. M-nya 5 dikali gravitasi bumi, kalau nggak ada di dalam soal, kita pakai tetapan umumnya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. 5 dikali 10 hasilnya 50, sementara H2-nya dikurang H1, 2,5 dikurang 0, tetap 2,5 ya. 50 dikali 2,5 hasilnya 125 Joule. Contoh berikutnya ada sebuah benda bermassa 4 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 150 m. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh benda sampai pada ketinggian 40 meter dari tanah adalah masih sama, di sini terjadi perubahan ketinggian dari 150 ke 40 meter. Diketahui massanya 4 kg, ketinggian awal si benda 150 meter, ketinggian akhir si benda atau ketinggian 2 si benda 40 meter. Gravitasinya pakai 10. Caranya masih sama, W sama dengan delta EP,
delta EP-nya MgH2 dikurang H1, masanya tulis 4, gravitasinya adalah 10, H2-nya 40 dikurang H1-nya 150, hasil pengurangannya minus ya, 40 dikurang 150 minus 110 dikali 40 sama dengan minus 4.400 Joule. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang hubungan usaha dan energi kinetik. Apabila terdapat sebuah mobil bermassa M sedang bergerak dengan kecepatan V1, kemudian mobil tersebut dipercepat secara beraturan sampai dengan kecepatan V2 dengan diberi gaya sebesar F searah dengan geraknya sampai sejauh S. Usaha yang dilakukan mobil untuk merubah kecepatan dari V1 menjadi V2 dirumuskan. W sama dengan 1/2 kali M kali V2 kuadrat dikurang 1/2 kali M kali V1 kuadrat sama dengan EK2 dikurang EK1. EK2 merupakan energi kinetik saat kedudukan benda di posisi akhir, sedangkan EK1 merupakan energi kinetik saat kedudukan benda di posisi awal. EK2 dikurang EK1 menunjukkan perubahan energi kinetik benda selama gaya F bekerja, sehingga dapat dirumuskan W sama dengan delta EK. W adalah usaha dengan satuan Joule, delta EK adalah perubahan energi kinetik dengan satuan Joule. Perhatikan contoh soal berikut ini. Mobil bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Setelah 10 detik, mobil dipercepat hingga kecepatannya menjadi 30 meter per second. Berapakah besar usaha yang dikerjakan pada mobil tersebut? Dari soal di atas dapat diketahui massa mobil 1000 kg. Kecepatan awal mobil 20 meter per second. Kecepatan akhir mobil 30 meter per second. Selang waktu yang dibutuhkan adalah 10 detik. Ditanya, besar usaha yang dikerjakan pada mobil tersebut. Soal tersebut dapat kita selesaikan dengan penyelesaian berikut ini. W sama dengan delta EK, sama dengan 1/2 kali M kali kurung buka V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat kurung tutup. Sama dengan 1/2 kali 1000 kg kali kurung buka 30 meter per second kurung tutup kuadrat dikurang kurung buka 20 meter per second kurung tutup kuadrat. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Sehingga besarnya usaha yang bekerja adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Masih belum mengerti? Kamu bisa mengulangi lagi video ini atau membaca materi ini di menu materi belajar. Selamat belajar! Sekarang setelah memperhatikan video, ini, dua video tadi kan seseorang yang mengangkat otak ya, yang ini, nah perhatikan, nih, mobil. Stop ya. Nah, stop. Nah, setelah memperhatikan dua video tadi tentang usaha dengan energi potensial dan tentang usaha dengan energi kinetik, coba siapa yang mau memberikan pendapat tentang kedua video tadi? Yuk, monggo silakan. Ada enggak? Oh, masuk ke ya, boleh masuk Mas. Ya, ya. Setelah melihat video, kita bisa mengetahui bahwa butuh usaha untuk mengangkat kotak, juga untuk
membuat mobil gerak. Setelah melihat video, kita mengetahui bahwa ada usaha untuk mengangkat kotak dan juga untuk apa? Mobil bergerak. Untuk membuat mobil bergerak. Oke, terima kasih Mas. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, jadi untuk mengangkat kotak ini tadi ke dalam mobil dan untuk membuat mobil bergerak itu dibutuhkan yang namanya usaha. Ya, usaha. Nah, kita belum tahu hubungan usaha dengan energi itu seperti apa. Kita lihat dari hasil diskusinya nanti. Sekarang Ibu sudah membagikan kamu ke dalam 5 kelompok. Ya, mana tadi kelompoknya? Ini dia. Nah, sekarang sudah. Oke. Nah, silakan berpindah sesuai kelompoknya masing-masing. Iya, oke. Yang sudah sesuai berpindah aja. Silakan ketua kelompok mengambil LKPD. Tunjuk salah satu sebagai ketua kelompok, ambil LKPD-nya. Ini Mas Edi, ini Tio, Farel, mana lagi nih? Ya, Nazaka, Pandi. Ya, kemudian silakan dibuka LKPD-nya. Ada ilustrasi berikan ya, ilustrasi gambar. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Sekarang ada di situ halaman pertama ada ilustrasi tentang Bapak Polisi apa tuh? Mana ya? Mendorong mobil. Ya. Nah. Silakan dibaca ilustrasi yang diberikan, itu nanti untuk membantu kalian mengisi LKPD-nya. Kalau ada yang berubah masuk isi video, bisa request putarkan lagi isi videonya, video yang potensi. Untuk literaturnya, kalau materi yang dikasih kurang boleh diambil dari Google ya, boleh dicari. Untuk tulisnya boleh diambil dari Google. Boleh dibuka ya? Iya, itu yang membukakan. Yang mana Rizky? Yang adik-adik tadi ya? Hubungan usaha dengan energi potensial ya. Sayang sekali suaranya keluar. Kalau kurang paham, lihat aja dari Google, bilang aja carinya usaha, bukan usaha energi potensial. Yang lebih banyak.
Berdasarkan ilustrasi usaha belum kan? Belum. Kenapa? Karena dia barangnya belum terangkat. Karena bobotnya belum benar. Untuk literaturnya, kalau materi yang dikasih kurang boleh diambil dari Google ya, boleh dicari ya. Untuk revisinya boleh diambil dari Google. Ini mana mas? Loh, mana? Ambil dulu penanya. Isi-isi mas. Nah, apa? Oh boleh dibuka ya? Iya, itu yang membukakan. Yang mana Rizky? Yang adik-adik tadi ya? Macet. Hubungan usaha dengan energi potensial ya. Sayang sekali suaranya nggak keluar. Kalau kurang paham, lihat aja dari Google, bilang aja carinya usaha, hubungan usaha dengan energi potensial. Aku tanam beri dulu. Saya ngomong di bawah. Berdasarkan ilustrasi belum kan? Belum. Kenapa? Karena dia barangnya belum terangkat. Karena mobilnya belum. Iya. Tidak mungkin ada yang mau berjuang dari usaha. Tidak berjuang. Iya, aku cepat bergerak. Tapi ini sih ya. Terus kita lanjut ke uang. Selama bergerak, jelaskan alasannya. Belum ya. Apa belum? Karena masih, karena mobil belum bergerak. Tadi. Sebenarnya Tidak ada usaha. Belum. Main berpikir anak-anak ini. Itulah kamu. Ibu kirim linknya ya, siapa mau? Siapa yang minta link? Tazaka. Ibu mau ngirim tapi WA belum terbuka tandakan. Berarti siapa? Kan dulu. Ya. Dah. Oke, ya. Sudah selesai. Kelompok siapa yang mau maju nih? Waktunya sudah habis. Kelompok 1, 2, siapa nih? Kelompok 3. Oh ya, silakan Rizky. Yang lain perhatikan ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ya, boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil diskusi kami dari soal buku. Soal pertama. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah adik dan kakaknya sudah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, belum, karena mobilnya belum bergerak. Terus, 2. Setelah mobil bergerak, apakah keempat orang tersebut sudah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan pendapat. Menurut kami sudah, karena mobil sudah bergerak atau berpindah tempat. Soal 3. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh adik dan kakaknya? Oh ya, ini sebenarnya. Adik, beban dia usahanya. Siap. Ditulis nama soalnya Rizky. Kalau marker di bawahnya aja boleh, Father. Soal nomor 4. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh keempat orang tersebut? Oke, ya. Sudah selesai? Kelompok siapa yang mau maju nih? Waktunya sudah habis. Kelompok 1, 2, siapa nih? Kelompok 3. Oh ya, silakan Rizky. Jangan perhatikan ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ya, boleh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil diskusi kami dari soal buku. Ya. Soal pertama. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah adik dan kakaknya sudah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, belum, karena mobilnya belum bergerak. Terus, 2. Setelah mobil bergerak, apakah keempat orang tersebut sudah dapat dikatakan melakukan usaha?
Jelaskan pendapatmu. Menurut kami sudah, karena mobil sudah bergerak atau berpindah tempat. Ya. Soal 3, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh adik dan kakaknya? Oh ya ini sebetulnya. Biar nggak terputus. Adit, beban ya usahanya. Ya siap. Ditulis nomor soalnya Rizky. Kalau kenapa di bawahnya aja boleh Fadel? Oke. Soal nomor 4, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh keempat orang tersebut? Soal nomor 5, jika gaya yang dikeluarkan oleh keempat orang tersebut lebih besar, bagaimana hasil usahanya? Ya. Jika gaya lebih besar, maka usaha juga semakin besar. Oke. Lanjut. Berdasarkan video tersebut, diskusikanlah dengan teman kelompokmu bagaimana hubungan antara usaha dengan energi potensial. Ya. Menurut kelompok kami, semakin besar energi potensial, maka usaha semakin besar. Kedua, setelah diketahui hubungan antara usaha dan energi potensial, tuliskan secara matematis hubungan antara dua. Itu W sama dengan delta E. Soal nomor 3, analisislah hubungan antara usaha dengan energi potensial dan diskusikan dengan bahasa sendiri. Usaha adalah perubahan energi potensial. Terus soal nomor 1 bagiannya, berdasarkan video tersebut diskusikanlah dengan teman kelompokmu bagaimana hubungan antara usaha dengan energi potensial. Menurut
kelompok kami, semakin besar energi kinetik, maka semakin besar. Terus Setelah diketahui hubungan antara usaha dengan energi kinetik, tuliskan secara matematis hubungan antara keduanya. W sama dengan delta EK. 5. Aduh, coba dibilangin Mas, kok pelan banget, temennya nggak dengar. Iya. soal nomor 5. Analisis hubungan antara usaha dengan energi potensial dan deskripsikan dengan bahasa sendiri. Ya. Menurut kelompok kami, usaha adalah perubahan energi kinetik. Terus kesimpulannya, usaha adalah hasil dari gaya dengan jarak rendah. Ya. 2. Usaha merupakan perubahan energi potensial. Ya. 3. Usaha merupakan perubahan energi. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kalau ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, karena langsung mundur Ibu yang mempersilakan ya. Ya. Kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Beri aplaus dulu, beri aplaus sekali lagi. Ya. Supaya semangat kita kembali lagi. Ibu SD sekali lagi ya. Ibu ulangi yang kemarin ya. Kata kuncinya punya Ibu minta. Ibu minta. Oke, Ibu minta kalian berdiri. Ibu minta kalian duduk. Berdiri lagi. Wah, ya tepuk tangan. 1, 2, 3, 4 orang yang berdiri lagi berarti tidak fokus. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Ibu minta dan tidak minta berarti tidak usah dikerjakan. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, karena tadi tidak ada yang bertanya, karena tidak ada yang mempersilakan untuk bertanya. Nah, sekarang Ibu mewakili dari kelompok 3. Dari pemaparan tadi, dari pemaparan hasil diskusi kelompok 3, ada nggak yang mau ditanyakan? Atau ada nggak yang punya jawaban yang berbeda? Boleh? Sebelum kita kupas lagi. Zaki, mana Zaki? Zaki, ya boleh Zaki. Di mana yang bekerjasama dengan hasil kelompok diskusimu? Boleh? Ayo. Ibu itu sampai 3, 1, 2. Ya, boleh. Koreksi sedikit ya, koreksi sedikit kelompok 3 ya. Kamu perhatikan ini ada yang keliru sepertinya nih. Di atasnya aja Zaki, nomor 3. Jatuh lagi. Oke, terima kasih Zaki. Sekarang dibuka lagi LKPD-nya biar persepsi kita sama. Dibuka kembali. Kita lihat ilustrasi apa di situ. Di situ ceritanya mobilnya mogok ya. Mobil mogok, kemudian didorong oleh Adit sama kakaknya. Saat didorong sama Adit,
Adit dan kakaknya, mobilnya bergerak atau tidak? Tidak bergerak. Setelah ada bantuan dua orang polisi, barulah mobil tersebut bergerak. Ya, maka isian kamu tadi, ya kelompok siapa tadi? Kelompok 3. Di situ ada pertanyaan. Apakah Adit dan kakaknya ini bisa dikatakan melakukan usaha? Belum. Kenapa belum? Karena mobilnya belum bergerak. Bukan karena berarti Adit itu beban, bukan ya? Karena gaya yang diberikan oleh Adit itu belum cukup untuk mendorong mobil tersebut. Jadi dia dikatakan belum bergerak. Yang kedua, belum melakukan usaha. Salah. Setelah mobil bergerak, apakah keempat orang itu bisa dikatakan melakukan usaha? Sudah. Kenapa? Karena mobilnya sudah bergerak. Ya. Berapa usaha ini sudah hitungannya ini ya tadi ya? Usaha yang dilakukan oleh Adit ini ternyata berapa? 0. Ternyata 0. Padahal dia gayanya sudah mengeluarkan mati-matian ya. Gayanya sudah dikeluarkan 30 Newton dengan 50 Newton. Kalau kamu dorong pasti sudah bersuara gitu ya. Kalau mendorong gimana suaramu? Gitu ya. Coba praktekkan dulu. Gitu. Ya. Jadi walaupun dia sudah mengeluarkan usaha yang besar, tetapi dia tidak ada jarak, tidak ada perpindahan di situ, hasilnya tetap 0. Tetapi yang kalau ditambah 2 orang tadi, 2 orang polisi, usahanya itu jadi 200, gayanya 200, mobilnya bergerak 20 meter. Bergerak 20 meter, maka usahanya menjadi 4.000 Joule. Oke, sampai di situ jelas? Ya, sekarang kesimpulannya, selain yang disimpulkan oleh kelompok 3 tadi, ada yang mau memberi kesimpulan lagi kan? Supaya kita lebih jelas lagi. Kesimpulannya nih, apa itu usaha? Jadi usaha itu hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Kalau hubungannya usaha dengan energi potensial, usaha itu merupakan perubahan dari energi potensial. Kalau kinetik, dia merupakan perubahan energi kinetik. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kenapa telur itu tidak? Kenapa telur yang pecah itu dikatakan belum melakukan usaha? Kenapa? Karena tidak bergerak. Karena ya. Siapa yang tidak berpindah? Ya, karena telurnya tidak berpindah. Walaupun telur itu sampai hancur lebur kamu pijak, kita tetap dikatakan belum melakukan usaha karena telur tersebut tidak berpindah. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Sudah jelas. Sudah jelas. Kita kembali ke ini. Ya. Sudah. Kesimpulannya ini tadi ya. Kesimpulannya tadi ya, berarti usaha itu besar energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Jadi kalau benda tidak bergerak, tidak berpindah, berarti dia belum melakukan usaha. Kalau usahanya positif, dia searah dengan perpindahan benda, dan bertanda negatif jika berlawanan dengan perpindahan benda. Usaha itu perubahan energi potensial. Usaha juga merupakan perubahan energi kinetik. Ya, kita refleksikan dulu. Refleksikan dulu kan? Selanjutnya next, setelah kesimpulan kita lihat ada apa di sini? Ya, refleksi. Nah, sekarang atau satu aja perwakilan ke depan. Mewakili teman-teman. Ada yang mau maju? Sugeng. Mas Sugeng maju dulu. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Coba yang lain boleh yang jadi bertanya? Boleh yang lain yang bertanya? Atau Mas Sugeng yang bertanya? Ayo. Ayo Mas, tanya apa Bu? Itu loh bagaimana? Oh boleh Mas yang bertanya. Mas Sugeng yang menjawab. Ini sih wajar.
Bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan kegiatan KBM hari ini? Iya. Bahagia. Apakah kamu terlibat aktif dalam pembelajaran ini? Iya. Apakah suasana pembelajaran membuat Anda bersemangat untuk belajar dan tahu lebih banyak? Iya. Kalau begitu sudah. Terwakilkan enggak pertanyaannya? Jawaban dari Mas Tung terwakilkan ya? Berbahagiakah kalian? Selalu berbahagia. Lanjut, terima kasih ya. Sama-sama. Jadi sebelum saya tutup, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kalau sudah dikumpul dulu LKP-nya, Mas, kelompoknya mana? Oke, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, itu lagi? Udah, oh 1, 2, 3, 4, 5, sudah ya? Ya, sebelum ditutup, disampaikan dulu materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang energi dan perubahannya ya, tentang energi dan perubahannya. Silakan dipelajari dulu di rumah, oke? Ya, untuk hari ini kita sudah selesai. Sudah bersiap-siap kalian? Sudah ya? Kalau pulang kecil ya? Ya, silakan berdoa dulu. Siap, Brak. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa dulu menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap, Brak. Kepada Ibu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih. Baik.